Jadi kalau lagi miring gini teh yang sakit tulang punggung berarti. Kayak yang di sini. Tulang samping ini yang lurus. Ini lurus terus. Aduh, udah saya teh suka nge-game segini teh. Ya Allah. Ini tekuk ini Nanggus. tekuk kalau saya mah tenang dari tadi juga. Ini lurus ini. Sabar. Lurus ini lurus. Sabar. Enggak ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Punya gejala pengapuran enggak? Iya. Tulangnya ini ya geser. Kalau disentuh bagian ini, nah sakit kayaknya. Sama ini nih. 1, 2, 3. Bismillah. 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 Tarik nafas. Keluarkan. Iya. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Sekarang tidur terlentang lagi. Coba. Ya. Terus sentuh aja nggak apa-apa, gratis. Terus terus Bismillah. Ya Allah. Iya. Yang ini takut dulu, yang ini. Terus yang itu yang gini. Terus nah, perlahan membaik ya. Sabar. Harus nyari air sumur. Di sana airnya sumur apa air hujan? Sumur ya. Air sumur 1 sama air Tapi pensiar. sumurnya dia sama itu. Sanyo. Sanyo atau sanyo? Sanyo. Nah, bisa dua-duanya sih. Bisa sanyo, bisa sanya ya. Ngambil Sama air pompa. penziarahan 7 Makom Wali. Jadi ibu itu kena doa seseorang yang menurut ibu sama suami itu enggak menyakiti gitu, tapi orang itu dia merasa tersakiti sehingga dia itu berdoa yang aneh-aneh lah intinya gitu. Saya dengan suami Gus. Saya dengan suami juga. Bisa. Jadi Allah alam itu entah masalah apa lah, jadi mungkin ada kata-kata yang membuat dia itu sakit menurut dia sehingga dia berdoa yang aneh-aneh sehingga kena. Ini harus dinetralisir dengan air dari 7 Makom Wali. Itu yang mulai Gus. Yes. Bukan jadi anu kan, apa namanya, fitnah. Fitnah. Kalau seperti itu ya maksudnya. Kalau fitnah itu akhirnya kan disebut- saya mikir kira-kira siapa ya gitu loh maksudnya. Kalau fitnah itu disebut namanya Bu, baru itu fitnah. Ini kan nggak disebut namanya. Maksudnya jadi saya Kalau ingin berpikiran, sembuh, kalau nggak sembuh, ayo pengen banget ya Allah. simple saya. Ingin sembuh monggo ikuti instruksi saya. Gitu. Insya Allah sebulan sembuh bisa jalan. Amin. Kalau mengikuti instruksi saya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Simple. Bismillah. Gitu. Kalau mau ikut ya monggo. Ikut. Cukup instruksi saja, dengarkan, laksanakan, kemudian ikhtiarkan. Bismillah. Tapi kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Yang 7 makam itu nanti dicampur atau sendiri-sendiri? Nanti aja. Nah dulu aja.
sampun akhirnya dia minum lagi. Nah, ketika dicek peredaran darah, oh normal, oh berarti organ dalamnya diperiksa. Pas diperiksa, oh ternyata lambung gitu. Itu masuk ke ranah penyakit dohir namanya. Ada lagi penyakit batin. Penyakit batin ini bukan yang batin khosah. Kalau batin khosah maksudnya penyakit hati seperti riya, takabur, ujub, sum'ah dan lain-lain, itu mah beda ranah itu mah. Nah ini mah penyakit batinnya itu dari hal-hal yang tak kasat mata, disebut dengan astral atau non medis atau bahasa lainnya goib. Itu ada, itu bersumber dari 3: ain, rihul ahmar, sihir, begitu. Nah kalau ain itu bersumber dari pertama orang ini sering dipuji, itu ain. Kedua bisa bersumber dari ada doa-doa orang yang tersakiti, dia terus berdoa kejelekan nempel di kita, itu ain. Ada lagi orang ini nggak mendoakan apa-apa gitu, tapi pakai tangan dukun misalkan ngirim, itu namanya sihir. Sihir bisa 2, bisa dengan ilmu, bisa dengan wasilah jin namanya, begitu. Itu sihir. Ada lagi rihul ahmar. Kalau rihul ahmar itu bukan sihir, bukan jin. Kalau rihul ahmar itu lebih ke ikatan dengan khodam. Jadi kalau seseorang dikirim dengan khodam turunan atau jin nasab disebutnya, atau dengan khodam pengisian dikirim, itu namanya rihul ahmar. Atau sihir ada nggak? Ya ada, zaman Nabi ada gitu. Nah makanya harus balance. Ketika seseorang misalkan punya penyakit nih, kita udah diperiksa kemana-mana, bahkan udah bertahun-tahun, coba diintrospeksi, terus coba didiagnosa, ini ada unsur non medisnya atau enggak, begitu. Karena apa? Kalau kita fokus ke medis terus-terusan, yang pada akhirnya obat terus-terusan, berobat terus-terusan, tapi nggak kunjung menemukan kesembuhan. Yang ada malah jadi nambah ke yang lain. Contoh ginjal misalkan, kan efek dari obat. Terus hati misalnya, atau pankreas dan lain-lain. Itu makanya para ulama ada jalan alternatif, dicek secara sukmatnya atau istikharah, begitu. Nah terus misalkan kata ibu, itu terjadi fitnah atau enggak, misalkan kita enggak menuduh siapapun, cuman sumber salah satu penyakitnya ada salah satu orang yang tersakiti. Terus misalkan kalau enggak ada, yang penting kan sembuh misalkan gitu. Nah salah satu wasilahnya dengan mengambil air dari 7 wali. Air 7 wali itu gimana sih maksudnya? Baik penyakit medis ataupun non medis, kan para wali ini. Terus airnya pun kan bukan air sembarangan, beribu-ribu bahkan beratus-ratus orang yang ziarah ke makam itu, kita ambil, kita doain, kan mungkin Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkannya, baik penyakit medis ataupun non medis, seperti itu maksud saya. Ados niku. Begitu intinya. Kalau misalkan mau mengikuti instruksi saran dari saya, alhamdulillah monggo. Jangan saya monggo ya mata nopo ndak masalah, ndak wajib gitu. Harus ikuti saya, kalau nggak ikuti saya dosa, enggak gitu. Bismillah, saya lagi pengen cuman kan saran gitu, kita wasilahi dengan air yang dari makom-makom wali itu, karena pernah nanganin yang kayak gitu tuh pernah bahkan ya bisa dikatakan agak sering lah gitu ya penyakit kayak ibu. Terus saya wasilahi dan sekarang alhamdulillah sembuh. Bukan karena saya sembuh, mah karena Allah. Cuman wasilah beliau itu mengikuti treatment atau saran dari saya. Ya itu mah terserah saya, nggak maksa ya. Intinya mau monggo, enggak juga enggak apa-apa. Meskipun enggak juga ya tetap saya doain. Saya mau cuma tadi tanya diberikan kesembuhan. Mungkin pulang ngertos nanya itu fitnah atau enggak gitu kan. Kalau gitu mah bukan fitnah, kalau enggak disebut nama. Kalau disebut nama itu fitnah. Kalau enggak loh, misalkan gini, si Anu katanya gini disebut namanya. Padahal enggak pernah gitu loh, itu fitnah. Tapi kalau misalkan orang itu benar terus kita omongin namanya, tetap dapat dosa, namanya ghibah. Orang itu benar misalkan melakukan, kita sebutin namanya, itu tetap dosa meskipun iya, namanya ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, tapi nggak setiap ghibah dosa ya, harus tadi. Ada ghibah yang diperbolehkan, contoh untuk memotivasi anak misalkan. Kita punya anak nih, makanya sering belajar jangan kayak si Anu, tuh lihat si Anu sekarang penjara non. Itu bukan ghibah namanya, tapi memotivasi.
Jadi ada beberapa hal yang memang hukumnya haram, tapi di suatu hal itu tidak haram. Referensi dalilnya dalam kitab Fathul Qarib, sarahnya kitab Bajuri juz 2. Itu maksudnya kalau kalian mau dicek dalilnya, ada dalilnya. Jadi ada kan berbohong dosa kan, tapi ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Contoh seperti ada orang yang mau dibunuh, datang ke rumah kita, ada datang lagi misalkan, oh lihat anu enggak, nah kita berbohong dalam hal waktu itu boleh, enggak apa-apa. Begitu. Jadi ada hal-hal, makanya ada kaidah al-ilat ya dulu wujud dan adam. Hukum itu bisa berubah antara ada dan tidak tergantung situasi dan kondisi, disingkat jadi sikon seperti itu. Oke, sampun untuk sekarang saya mau meluruskan dulu syaratnya, karena ini tuh memang Madisa pun ada beberapa di antaranya syaratnya, terus itu tulang yang pengapuran gitu teh, terus tulang serpik yang belakang teh geser. Makanya sakitnya luar biasa, bukan main-main. Makanya gerak dikit capek gitu teh. Itu teh tulang itu tulangnya. Jadi makanya untuk sekarang itu tadi kan saya ini kan syaratnya biar si darahnya itu ngalir dulu. Terus nih punten ini mah ada beberapa urat yang ini teh salah. Jadi mungkin karena nggak dipijit, karena mungkin ditangani titik-titik saraf sehingga uratnya robah. Gitu, makanya jadi sakit, nambah sakitnya gitu. Nah itu pun Allah alam, nggak tahu siapa. Intinya pernah ada orang yang nanganin di titik saraf, tapi titik saraf yang seharusnya tidak disentuh malah disentuh, akhirnya si uratnya kata seminggu. Enggak fitnah itu mah, nah, saya kan nggak bilang namanya, cuman ada beberapa saraf yang ditekan. Saya juga nggak tahu, kadang-kadang kan kalau sakit ini yang mijet gitu kan, saya juga nggak tahu. Pernah berapa orang yang nanganin? Kira-kira jumlahnya? Sekitar 45. Masya 45 orang? Enggak, 4 atau 5 gitu. Oh, udah kurang 45, kaget saya. Gitu. Masa 45 orang? Saya nggak salah kan? 5 katanya, jadi kan berasumsi 45 kan? Tapi memang saya ada memang ada suudon sedikit loh, ya di sini juga. Ketika saya pijat ke sini langsung sakit gitu loh. Padahal tujuan saya Bismillah sembuh gitu, tapi ternyata habis pijat di situ saya sakit. Jadi nambah sakit gitu. Iya, ya itu adalah begitu. Mungkin kalau si dianya itu mungkin nggak sengaja kan, cuman ada titik-titik yang kurang, yang seharusnya jangan ditekan malah tertekan gitu. Ya memang saya miring sini terus ditekan terus di sini. Sama saya dong barusan. Enggak, tapi kayak itulah, soalnya habis itu saya malah berjalan itu sangat sulit. Oh gitu ya. Asalnya nggak terlalu seperti itu berarti. Tidak terjadi ini. Pas mau lebaran kan saya pengen lebaran nanti saya dia silaturahmi keliling gitu, tapi nyatanya malah tambah parah saat itu. Ya mungkin belum menemukan jodohnya. Moga-moga kita jodoh di sini ya. Amin. Jodoh saya berarti. Saya udah punya. Ya, saya juga udah punya. Maksudnya jodoh pengobatannya gitu. Jodoh wasilah ya. Amin, bismillah nih sampai. Amin. Paling nanti langkah selanjutnya dia nyari air dari Mampang Wali. Kalau nggak keberatan. Enggak. Bismillah itu tujuh wali. Terserah. Saja lah ya cukup ya. Hah? Paling Banyumas. Bebas, intinya wali itu nggak harus jauh, yang deket-deket juga nggak apa-apa. 7 wali. Misalkan nih nyari ke Keranggan satu misalkan, terus ke Syekh Mahdum Ali satu, Jombor, intinya 7 lah. Nanti setelah selesai terus tambah air sumur, terus dibawa ke sini. Mau airnya atau jadi ibu? jadi 7, 8 sama sumur. 8 warna itu nanti di bawah sini. Bagusnya 9 satu lagi sama teh pucuk. Teh pucuk mah buat saya. Bohong, bukan kopi. Enggak. Saya mah enggak mau, kita takut hitam. Enggak bagus kopi di mata. Kalau dipakai ini beda. Kalau dipakai maskeran itu bagus. Enggak bagus. Di maskeran bagus, di masker itu kopi itu bagus untuk bagus untuk mengangkat zat kulit mati. Teh itu bagus, tapi kopinya yang udah di
panaskan, itu untuk wajah bagus. Terus teh, itu teh yang teh celup itu kalau dibuka di mulut itu bagus untuk wajah. Kalau di perut enggak ya? Bagus juga di perut juga, itu teh tubruk enak. Tapi kalau ditempelin di sini kan nggak bagus. Bagus juga sih kalau mau mah. Cuman buat apa gitu. Berarti kesini lagi kapan terus? Paling